Kamu bisa sederhanakan manajemen hotel cukup dengan satu aplikasi. Ya, kamu nggak salah dengar. Kamu cukup menggunakan Accurate Online, nanti kamu sudah bisa untuk mencatat transaksi, kontrol stok, sampai ke pembuatan laporan keuangan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Accurate Online untuk hotel. Supaya nanti kamu bisa lebih tahu nih sejauh mana Accurate Online dapat membantu pembukuan di bisnis hotel. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, saya akan memberikan penawaran yang menarik. Khusus yang belum berlangganan Accurate Online dan yang nonton video ini, saya akan memberikan fasilitas konsultasi online gratis. Kamu akan langsung konsultasi dengan saya dan juga tim trainer dari Accurate. Terus, apa aja nanti yang akan kamu dapatkan? Pertama, penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia di Accurate Online. Kedua, simulasi penerapan Accurate Online sesuai dengan kebutuhanmu. Ketiga, menyelesaikan kendala yang terjadi pada pembukaanmu sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih paham tentang Accurate Online tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftarnya nanti gampang banget. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, terus nanti kamu tinggal isi data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian nanti kamu akan dihubungi oleh tim marketing dari Accurate Online. Jangan lupa untuk daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Nah, untuk penjelasan kali ini kan saya mau penjelasan tentang cara penggunaan Accurate Online untuk di bisnis hotel ya. Nah, jadi nanti kalau untuk bisnis hotel, kalau kamu pengen pakai Accurate Online, nah ini nanti ada modul-modul yang bisa kamu gunakan. Nah, untuk modulnya nanti kamu bisa lihat di sebelah kiri sini. Nanti kita ada modul pengaturan, perusahaan, buku besar, terus nanti ada kas and bank, penjualan, pembelian, persediaan, sampai nanti kita ada aset tetap, smart link text, dan daftar laporan. Dan ini adalah modul-modul yang bisa kamu gunakan nanti di Accurate Online. Nah, di dalam modul ini nanti terdapat beberapa fitur. Jadi nanti modul ini yang di sebelah kiri, yang di sininya. Nah, nanti fitur itu dia ada yang di dalam modul. Jadi yang di dalam ini kita nyebutnya fitur. Jadi modul yang sebelah kiri dan ini fitur yang di dalamnya. Jadi nanti kita punya banyak fitur yang akan kamu gunakan di Accurate Online. Nah, untuk langkah awal yang harus kamu persiapkan mungkin nanti di bagian akun perkiraan dulu. Jadi nanti sebelum kamu menggunakan Accurate Online itu kan kamu nanti bisa import master data ya. Nah, master data itu nanti kita ada 5 jenis. Pertama nanti ada akun perkiraan. Terus nanti kita juga ada di penjualan, ini kita ada daftar pelanggan. Terus nanti kita ada daftar pemasok. Terus nanti ada daftar barang dan jasa. Dan yang terakhir nanti kita ada daftar aset tetap. Nah, kelima jenis master data ini nanti kamu bisa input ke dalam Accurate Online. Nah, kalau nanti data kamu udah banyak, kamu nggak perlu repot untuk input satu per satu. Jadi nanti kita sediain template untuk import ke dalam Accurate Online. Contohnya kita di fitur barang dan jasa di sini kalau kita lihat. Nah, nanti di sini kalau kita klik daftar, di sini ada pilihan untuk import data dari Excel. Dan nanti di sini juga ada file contohnya yang bisa kamu download. Jadi nanti kamu tinggal copy paste aja ke dalam template-nya, baru nanti kamu import ke dalam Accurate Online. Nah, tapi untuk penjelasan kali ini mungkin saya nggak coba untuk praktek importnya. Nanti saya akan coba input itu satu per satu karena data yang saya gunakan itu kan nggak terlalu banyak. Jadi nanti biar lebih cepat juga. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi pertama yang harus kita siapin mungkin di dalam akun perkiraannya terlebih dahulu. Jadi nanti di akun perkiraan itu kan biasanya nanti di hotel itu kita kan ada beberapa jenis kayak pembayaran ya. Pertama nanti ada pembayaran cash, terus nanti ada pembayaran transfer, terus nanti juga ada pembayaran dengan credit card atau nanti pembayaran dengan aplikasi. Jadi contohnya kita kayak ada aplikasi nih untuk pemesanan hotel. Nah, biasanya kan nanti itu dari aplikasi itu dari pelanggan itu dia bayarnya ke aplikasi dulu kan ya. Nah, baru nanti dari aplikasi tersebut baru cair ke dalam saldo kita, ke dalam rekening kita. Nah, itu nanti juga bisa di Accurate Online. Nah, jadi nanti kita bedain nih di akun perkiraannya di sini. Kita masuk ke modul buku besar, kita masuk ke fitur akun perkiraan. Nah, di sini ini kita kan coba lihat dulu, kita lihat daftarnya. Ini saya masih pakai template dari Accurate Online untuk akun perkiraannya. Jadi akun kas and banknya kita baru ada kas kecil sama bank aja di sini. Nah, nanti kamu tinggal tambahin nih. Contoh kita mau nambahin untuk transfer ya. Kamu transfernya kemana contohnya? Contoh kita kalau mau transfer masuknya ke Bank BCA. Terus kamu simpan. Nah, terus nanti kamu kalau credit card juga kamu bisa pisahin juga. Contohnya kita di sini kita pisahin ya. Credit card contohnya. Ini kita pisahin. Nah, terus satu lagi dari aplikasi contohnya. Aplikasi itu kan kita ada banyak ya aplikasi pemesanan hotel. Contoh kita nanti masukin aplikasi A contohnya. Kita masukin di sini aja.
Jadi nanti kalau kamu ada A, B, dan C itu kamu bisa pisahin atau kamu jadiin satu juga nggak apa-apa. Contoh nanti kamu saldo kas and bank untuk dana dari aplikasi itu bisa aja atau nanti kamu pisahin dari aplikasi A, B, dan C. Tapi saran saya kalau kamu punya banyak aplikasi mendingan nanti kamu pisahin aja. Jadi nanti bisa lebih rinci dan lebih detail. Ini kalau udah oke kita tinggal simpan aja. Nah, nanti di sini ini kan kita udah selesai ya. Kalau kamu cek lagi di sini. Nah, ini nanti kelihatan nih. Oh, kita ada Bank BCA, nanti ada kredit card juga sama aplikasi A. Jadi nanti kita tinggal pilih nih, nanti penjualannya itu masuknya kemana. Nah, terus ini kita kan udah selesai nih. Kita udah selesai buat akun perkiraannya. Ini nanti kita gunakan untuk transaksi. Nah, selanjutnya kita tambahin dulu nih item-item yang akan kita gunakan ketika si pelanggan itu mau nginep nih di hotel kita. Biasanya kan nanti pas pelanggan itu nginep, kita kan ngasih kayak beberapa hidangan ya. Contohnya nanti kayak ada kopi atau nanti ada teh, ada gula dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti nanti masuk ke stok kamu kan ya. Nah, nanti kalau kamu pengen kontrol stoknya, pertama nanti kamu masukin dulu di sini. Kita masuknya ke modul persediaan, kita pilih fitur barang dan jasa. Nah, pertama nanti kita tambahin dulu nih barangnya apa aja. Contoh kita mau kopi. Satuannya apa? Nanti kita tinggal sesuaikan aja. Nanti kita kan ada kita kan juga nanti bisa multi satuan juga nih. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Tapi nanti kalau kamu nggak ada multi satuan, nanti kami isinya satu aja kayak gini. Nah, terus nanti jenis barangnya kita ada 4 jenis nih. Ada yang persediaan, non persediaan, jasa, dan grup. Jadi persediaan ini nanti kontrol stoknya itu kamu kontrol. Terus nanti kalau non persediaan ini nanti dia masuknya itu langsung ke beban. Terus nanti ada jasa. Terus nanti kita ada grup. Grup ini nanti kayak produk bundling. Nah, ini karena kopinya kita mau kontrol stoknya, jadi kita pilihnya itu yang persediaan jenis barangnya di sini. Kita masukin jenis barangnya di sini. Nah, ini kita kalau udah selesai ini kan kita baru tab pertama aja nih di tab umum. Nah, nanti kita ada beberapa tab lainnya di sini. Ini nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nanti kita ada tab penjualan dan pembelian. Ini kamu bisa masukin informasi penjualan dan informasi pembeliannya. Nah, terus kita ada stok awal di sini. Kemudian ada akun perkiraannya. Nanti kita ada gambar kalau kamu mau masukin gambar. Dan yang terakhir itu ada tab lain-lain. Kayak gini. Nah, ini kita udah oke kan ya. Kita tinggal simpan. Contoh selain kopi kita mau pakai apa? Gula contohnya. Ini kita pakai persediaan juga. Oke, kita simpan. Terus yang terakhir teh contohnya. Kita simpan. Nah, ini kita udah punya 3 jenis barang. Jadi kita ada gula, kopi, dan teh. Nah, ini nanti yang akan stoknya itu kita kontrol dan nanti kita akan berikan juga ke pelanggan kalau ada pelanggan yang nginep di hotel kita nih. Nah, terus selain kita ngasih barang ini juga, kan kita pasti ngejual jasa kan ya, jasa penginapannya. Nah, nanti jasa penginapannya juga kita harus masukin di sini untuk kita pakai sebagai transaksi. Nanti untuk namanya kamu bisa pilih aja ya. Kamu bisa sesuaikan aja di sini. Bisa contohnya jasa penginapan aja. Nah, jenis barangnya saya pilihnya itu jasa. Terus nanti satuannya kamu bisa masukin sesuai dengan kebutuhan. Nanti kamu bisa masukin per hari atau nanti ada per pax, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Ini contohnya kita pakai yang per hari aja di sini. Nah, terus kita simpan. Nah, ini kita udah selesai nih. Berarti kita punya jasa penginapan dan barang-barang yang akan kita pakai di sini. Nah, terus ini kan barangnya kita kan masih kosong ya. Ini kita belum masuk ke transaksi penjualan, kita masih masuk ke transaksi pembelian terlebih dahulu. Jadi transaksi pembelian ini nanti kita gunakan untuk menambah stok di sini. Jadi gula kita kan stoknya masih kosong, terus nanti kopi juga kosong, dan nanti teh juga kosong. Nah, ini kita harus nambah ini. Nah, nambahnya itu kita pakai gunakan itu kita transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi pembeliannya nanti kita sediainnya itu di modul pembelian di sini. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Jadi untuk alurnya kita udah lengkap banget sebenarnya. Nah, nanti kita mulai ada dari pesanan pembelian, penerimaan barang, terus nanti kita ada uang muka kalau kamu mau catat uang muka pembelian. Kemudian kita ada faktur pembeliannya juga untuk nanti pengakuan hutangnya. Dan yang terakhir adalah pembayaran pembelian. Ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Nah, untuk alur yang disediakan Akurat Online ini dia lengkap kayak gini. Nah, tapi untuk alur ini kamu nggak harus ngikutin 100%. Jadi ternyata kamu alurnya nggak kayak gini nih. Mas, saya langsung nih dari penerimaan terus langsung faktur dan pembayaran. Nah, itu nanti nggak masalah. Atau nanti kamu langsung faktur dan pembayaran pembelian. Nah, itu juga nggak masalah. Jadi yang paling penting untuk alurnya itu nanti menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di lapangan di perusahaan kamu.
Yang penting nanti Akurat Online itu dia menyediakan full fiturnya kayak gini. Jadi nanti untuk penggunaannya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, untuk praktek kali ini saya mungkin contohinnya itu dari pesanan pembelian aja, jadi nanti biar lengkap ya. Jadi nanti kita dari awal di sini prakteknya. Nah, pertama kita tinggal masuk aja ke fitur pesanan pembelian. Nah, nanti di sini ditanya nih, kamu mau belinya tuh dari pemasok mana? Ini kan cuma saya masih kosong nih datanya, dia belum ada data, sekarang kita tambahin aja. Contoh kita mau nambahin pemasok A. Kita simpan sebagai data baru. Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini. Kita mau beli gula contohnya. Mau beli gulanya berapa pieces? Contoh kita beli 10 pieces, nah harganya itu contohnya berapa gula sekarang? Gula sekarang 17.500 nih. Ini harusnya per kilo sebenarnya, cuma kita pakai pieces saja. Nah, nanti di sini juga kita ada pilihan gudangnya nih, kamu mau simpan di gudang mana. Nanti kalau kamu punya multi gudang, kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma kan ini saya baru ada satu gudang nih, saya pakai gudang utama aja di sini. Terus kamu lanjut. Nah, nanti kamu tinggal tambahin lagi. Gulanya beli berapa? Contoh saya mau beli 10, harganya 10.000. Klik lanjut, satu lagi kita beli teh. Tehnya kita beli 5 aja nih. Harganya berapa tehnya? 5.000 contohnya. Nah, udah. Terus klik lanjut di sini. Nah, nanti di sini kita kan ada tab info lainnya nih. Nanti kamu bisa masukin syarat pembayarannya. Terus nanti kamu bisa masukin juga alamat kirimnya. Nanti juga kita ada info pajak, info pengiriman, dan nanti kita yang terakhir itu ada info tambahan. Nah, contoh kita mau syarat pembayarannya kita ganti nih. Kita mau pakai yang net 30 contohnya. Nah, ini nanti dia itu berkesinambungan dengan laporan hutangnya. Jadi nanti kan kita di laporan hutang itu ada jatuh temponya ya. Nah, nanti ini nyambungnya ke situ. Nah, sekarang kalau udah oke, kita tinggal simpan aja di sini. Nah, enaknya Akurat Online, jadi setiap transaksi yang kamu input itu nanti kita menyediakan untuk template printout-nya. Jadi contohnya nih, kita kan tadi udah masukin pesanan pembelian ya. Nah, kalau kita cetak di sini, nah nanti kelihatan nih. Nah, ini adalah hasil cetakannya. Ini nanti kita kelihatan ada logonya di sini kamu bisa masukin, terus nanti ada nama perusahaan, ada alamat, dan lain sebagainya. Dan ini nanti kamu masih bisa edit lagi. Editnya itu nanti kita sediain fiturnya di modul pengaturan dan di desain cetakan. Nanti kamu tinggal edit aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kan kita udah oke ya, kita lanjut lagi. Ini kita udah input pesanan pembelian. Sekarang kita masuk ke proses yang selanjutnya. Proses selanjutnya itu kita ada penerimaan barang. Ini berarti kita udah dikirim nih barang dari si supplier. Jadi nanti kamu tinggal masukin ini terimanya itu dari mana. Tadi kan kita dari pemasok A ya. Kamu tinggal masukin. Terus nanti ditanya nih nomor terima. Nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang didapat dari pemasoknya. Nanti kamu tinggal input. Dan nanti kamu nggak perlu input nih nama barangnya satu-satu. Kamu tinggal klik aja ambil dari sini. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata yang datang hari ini tuh ada gula, kopi, dan teh. Nanti kamu klik lanjut. Nah, kalau udah oke, nanti kamu tinggal simpan. Nah, nanti sebelum saya simpan transaksi ini, pas kamu penerimaan barang ini nanti ada laporan keuangan yang bergerak. Kalau kamu kita cek lagi di daftar laporannya, kita cek di laporan racanya. Kita per hari ini aja ya. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Ini kan kita masih kosong ya, baru ada saldo awal di bank aja. Dan persediaan kita masih 0 nih. Nah, kalau kita simpan di sini, nah terus kita refresh di bagian laporan racanya, nanti dia akan berubah. Jadi persediaan kita akan bertambah, terus nanti kita juga akan muncul nih hutang pembelian belum ditagih. Jadi kan kita baru dikirim barang aja nih, belum dikirim invoice dari suppliernya. Makanya nanti kita hutang pembelian belum ditagih. Nah, nanti kalau kita masuk ke faktur pembeliannya, ya kita langsung masuk ke faktur ya. Nah, kita tinggal pilih pemasoknya. Nah, ini kita tinggal klik ambil di sini, maaf. Kita ambil dari penerimaan. Kita lanjut. Terus di sini nanti kamu isi nomor invoice dari suppliernya. Baru kamu simpan. Dan nanti di sini kalau kita cek lagi, ini kan kita utang pembelian belum ditagih ya. Kalau kita refresh, nanti berubah jadi utang usaha di sini. Dia akan berubah. Nah, kalau kamu udah input faktur pembelian, ini kan dia untuk pengakuan hutangnya ya. Kita ada laporan hutangnya lagi. Kita ada laporan hutang, kamu pilih faktur belum lunas. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, kayak gini. Oh, ternyata kita punya utang ke pemasok A nih. Kita dari tanggal transaksi itu 6 Desember, jatuh temponya tanggal 5 Januari. Karena kita tadi yang net 30 ya. Nah, terus nanti total hutangnya juga kelihatan. Kayak gini. Jadi nanti lengkap.
Nah, terus kita kan udah ke faktur nih. Terus kita kalau mau bayar hutang itu kayak gimana, Mas? Nah, nanti untuk bayar hutangnya itu kamu tinggal masuk ke pembayaran pembelian di sini. Nah, terus kamu tinggal pilih aja pembayarannya itu kemana. Terus kamu pilih mau bayar itu pakai akun apa. Kita kan ada uangnya di bank ya, kita pakai akun bank. Terus kita tinggal klik ambil. Terus klik lanjut. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata hutang kita yang harus dibayar itu 300.000. Nah, kalau kamu mau bayarnya parsial gimana? Kamu tinggal klik, kamu edit. Terus nanti kamu klik lanjut, baru hitung nilai pembayaran, kayak gitu. Nah, ini saya contohnya untuk bayar lunas aja di sini. Terus kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, nanti kalau kita lihat lagi di laporannya, faktur belum lunasnya kita akan menghilang karena kita udah lunas. Terus di neracanya, utang usahanya akan hilang juga. Kayak gitu. Nah, ini karena kita kan udah lunas, jadi dia nggak ada utang usaha, tapi akun bank kita berkurang. Jadi 99.700.000 di sini. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya real time. Nah, terus nanti kalau kita cek lagi di barang dan jasanya, dia akan bertambah. Nah, kayak gini. Jadi nanti ada gula, kopi, dan teh. Yang tadi kita udah beli. Nah, terus ini kan kita udah selesai nih untuk transaksi pembelian ya. Nah, kalau kita mau penjualan kayak gimana? Nah, penjualan nanti kita ada 2 jenis nih. Kamu bisa pakai Akurat POS atau nanti kamu bisa pakai modul penjualan di sini. Nah, cuma nanti kalau untuk praktek kali ini saya mau pakai yang modul penjualan aja di sini. Cuma kalau nanti kamu pengen pakai Akurat POS, ini nanti kamu bisa tambahin Akurat POS-nya di Akurat Store di sini. Nanti kamu tinggal pilih yang ini Akurat POS. Nah, untuk cara penggunaan Akurat POS-nya atau cara settingnya, saya sebelumnya udah pernah buat videonya. Nanti saya akan simpan videonya di atas, jadi kamu tinggal tonton aja. Nah, cuma nanti untuk praktek kali ini saya akan cobanya itu pakai modul penjualan aja. Nah, sekarang coba kita tes ya. Kita sekarang tinggal masuk lagi ke modul penjualannya. Kita untuk transaksi penjualan. Ini saya close dulu sebentar. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke modul penjualan. Nah, ini modul penjualannya. Nah, untuk alur penjualan di sini kita juga ada banyak nih. Kita ada penawaran, pesanan, pengiriman, uang muka, faktur, dan penerimaan penjualan. Nah, ini sama kayak yang di alur pembelian tadi, kamu nggak harus ngikutin 100% alur yang ada di Akurat Online. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, biasanya kalau untuk hotel itu kan dia nggak perlu kayak penawaran penjualan, pesanan, dan pengiriman kan ya. Biasanya kan nanti dia pelanggan datang, terus nanti kita buat invoice, baru dia langsung bayarkan kayak gitu ya. Nah, nanti kamu tinggal langsung masuk aja kalau kayak gitu. Kita langsung masuk ke faktur penjualan di sini. Nanti kamu tinggal klik. Nah, nanti kamu ditanya nih, yang datang itu nama pelanggannya siapa? Nah, biasanya kan kamu dicatat tuh nama-nama pelanggannya kan ya. Nanti kamu tinggal catat aja di sini. Contoh kita yang datang pelanggan A. Ini karena saya belum ada datanya, ini masih kosong. Nanti kita masukin di sini sebagai data baru. Nah, nanti kalau kamu udah nambah di sini sebenarnya nanti dia tuh langsung masuk ke modul penjualan di fitur pelanggan di sini. Nah, jadi nanti dia langsung masuk ke sini. Nah, kayak gini. Nanti jadi kalau kamu pengen ngelengkapin data-data dari pelanggan tersebut, kamu tinggal klik aja. Terus nanti kamu tinggal edit. Bisa ngisi nanti nomor teleponnya, nomor email, website, nanti juga kita ada kontaknya di sini dan lain-lain nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, cuma ini kita nanti nggak perlu lengkapin di sini, kita pakai aja di sini. Nah, terus ini kan kita udah masuk nih ke faktur penjualan. Nah, terus kan dia mau nginep nih contohnya. Nah, dia mau nginepnya berapa hari? Contoh dia mau nginepnya ternyata 5 hari. Nah, harga per harinya tuh berapa? Contoh harga per harinya 100.000 nih. Nanti kelihatan, oh ternyata kita mau ada jasa penginapan 5 hari nih. Dengan total harganya 500.000 karena harga per harinya itu kan 100.000 ya. Nah, nanti kalau dia mau bayar, kamu tinggal klik proses aja di sini. Kamu masuk ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini nanti kamu ditanya nih, kamu uangnya itu dia mau bayar itu pakai apa? Nanti kamu ada pilihan nih kan tadi Bank BCA kita untuk transfer ya. Nanti kamu bisa bayar pakai transfer, nanti kamu bisa bayar kredit card atau pakai aplikasi A contohnya. Nah, contohnya kita mau bayar pakai kredit card nih. Mas, saya mau bayarnya pakai kredit card aja. Nah, udah kamu tinggal pilih aja kredit card. Nah, terus nanti kalau udah oke, kamu tinggal hitung nilai pembayaran di sini. Nah, terus kamu tinggal klik simpan. Nah, di sini nanti kalau kamu udah masuk penerimaan penjualan, ketika kamu refresh, dia akan bertambah. Jadi nanti kita ada akun kredit card sebanyak 500.000. Oh, ternyata kita ada uang nih. Di akun kredit card kita saldonya itu ada 500.000.
Nah, kredit card ini kan biasanya dia nggak langsung cair kan ya dari banknya. Biasanya nunggu beberapa hari dulu. Nah, terus nanti kalau kita mau ada pencairan gimana Mas nyatetnya? Nah, kalau ada pencairan ya kamu nanti tinggal pakai di sini nih. Kita ada fitur namanya ini kita ada fitur namanya transfer bank. Jadi transfer bank ini nanti kita pakai untuk pindah buku. Contoh kita mau ada pencairan nih dari kredit card. Nah, nanti kita pilih nih. Kita mau cairin dari mana? Kan kita tadi dari kredit card ya. Saldo kita kan tadi 500.000. Ternyata cair 500.000 nih, Mas. Terus kita mau cairin ke mana? Ke akun bank kita, ke akun kas kecil aja. Contohnya kan kita belum ada saldo nih di akun kas kecil ya. Kita pilih akun kas kecil. Nah, terus kita simpan. Nah, nanti di sini kita ada bukti slipnya juga nih. Jadi nanti enak semua transaksinya itu kita ada dokumentasinya. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada pernah pindah buku nih. Kita ada pencairan dari kredit card sebanyak 500.000 itu dari kredit card kita masukin ke kas kecil di sini. Nah, nanti kalau kamu lihat lagi di daftar laporannya, kita lihat di laporan racanya, ini kan tadi kita kredit card-nya masih 500.000 ya. Kalau kita refresh, nah nanti dia berubah jadi kas kecil. Karena tadi kita pindahin di sini. Ini kalau kita lihat mutasinya juga nanti kita lihat ada mutasinya juga nih di sini. Nah, nanti dia kelihatan mutasinya. Oh, ternyata kita ada transfer bank nih dari kredit card ke kas kecil sebanyak 500.000 di sini. Nah, nanti ini kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi nanti kalau kredit card itu kan dia nggak langsung cair ya. Jadi makanya nanti kamu pakai fitur transfer bank di sini untuk pindah bukunya. Nah, terus nanti kalau kamu bayar pakai aplikasi, gimana Mas? Nah, sebenarnya sama aja pakai aplikasi atau enggak. Pakai aplikasi dengan kredit card sebenarnya maaf. Dia nggak terlalu jauh beda. Cuma nanti kan dia masuknya tuh ke akun yang aplikasi ya. Jadi nanti pas penerimaan penjualan kamu pilihnya yang aplikasi di sini. Jadi nanti kamu masukin ke saldo aplikasi, baru nanti pencairannya kamu pakai pindah buku lagi. Kayak gitu. Jadi stepnya dia hampir sama. Cuma nanti mungkin jangka waktunya aja yang beda. Kalau kredit card nanti berapa hari, kalau nanti pakai aplikasi itu berapa hari. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, terus biasanya nanti kalau kamu pencairan dari kredit card itu kan biasanya ada biaya admin ya. Nah, biaya adminnya itu nyatetnya gimana, Mas? Nah, biaya adminnya itu nanti kamu nyatetnya itu dari sini nih. Kita pakai fitur Cash and Bank di sini kita pakai fitur pembayaran. Nah, nanti kita tanya nih, kita mau bayar itu pakai apa? Contoh kita mau bayarnya pakai kas kecil. Nah, nanti di sini kita cari biaya admin. Oh, ini belum ada. Coba kita cari dulu, coba sebentar. Nah, ini ada. Ini contohnya kita pakai beban admin bank ya di sini. Contoh kita dari pencairan itu kita kepotong biaya adminnya berapa? Contoh dari 500.000 kita ada biaya adminnya 5.000. Kamu tinggal klik lanjut aja. Berarti kita nanti bayar beban adminnya itu 5.000. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kita cek lagi di daftar laporannya, nanti dia akan berkurang jadi 495.000. Nah, terus nanti beban ini dia akan berhubungan itu dengan laporan laba ruginya. Ini kita buka juga di laporan laba ruginya, kita cek di keuangan. Kita buka laporan laba rugi. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, tadi kan kita ada penjualan nih. Penjualan itu kan tadi yang jasa penginapan ya, yang tadi kita jual. Nanti dia masuk ke sini. Terus nanti kita ada, ini kita belum ada beban pokok penjualan ya karena kita jual jasa. Jadi dia masuk ke sini. Nah, terus tadi kita ada beban admin nih. Kita ada beban admin itu sebanyak 5.000. Nanti dia jadi potongan di sini. Jadi dari kita laba kotor itu 500.000, terus kita jadi laba bersihnya itu 495.000. Karena kita ada beban potongannya itu Rp5.000 di sini. Selain itu nanti selain kita untuk transaksi penjualan dan pembelian, kita kan tadi yang ngasih kopi, gula, dan teh ya. Nah, itu nanti catatnya gimana Mas untuk pengurangannya? Nah, nanti untuk pengurangannya itu kita bisa pakai adjustment di sini. Jadi kan itu nanti kita nggak jual ya kopi, teh, dan gula itu pasti kan kita ngasih gratis. Kayak komplimen kayak gitu kan ya. Nah, nanti untuk pengurangannya kita pakai modul persediaan di sini. Nanti kita pakai fitur adjustment. Kita pakai penyesuaian persediaan. Nah, nanti untuk adjustment ini kamu bisa sesuaikan. Kamu bisa per hari, per 3 hari, atau per 7 hari. Nanti kamu tinggal sesuaikan atau nanti per kalau barangnya habis kamu baru kurangin di sini.
Tapi biasanya saran saya kamu kuranginnya itu per 7 hari atau per barang habis. Jadi nanti biar nggak setiap hari kamu repot-repot adjustment. Tapi kalau misalnya kamu pelanggannya belum terlalu banyak tiap harinya, saran saya kamu kalau bisa tiap hari ya tiap hari aja. Jadi nanti lebih real time, dia lebih aktual datanya. Nah, terus nanti kalau untuk adjustment-nya gimana? Nah, nanti kamu tinggal masukin aja kamu mau adjustment-nya itu apa. Nah, contoh kita mau adjustment-nya gula nih di sini. Kita masukin pengurangannya itu berapa? Kita masukin di sini, ke contoh kita menguranginnya 3 nih ternyata. Nah, terus kita ngurangin kopinya berapa? Contoh kita menguranginnya kopinya juga 3. Dan terus nanti tehnya berapa? Tehnya kita ngurangin 1. Oh, ini kita penambahan ya, kita ganti dulu. Kita pengurangan 3. Nah, terus nanti di sini kamu masukin nih ke akun penyesuaiannya. Nah, ini kan kita masih kosong nih. Nah, biasanya akun penyesuaian ini kita masukinnya itu ke beban pokok penjualan biasanya. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Contoh nanti kalau misalnya kamu pengen masukin beban pokok penjualan, berarti nanti di sini di pengaturannya kamu tambahin lagi di akun perkiraan di sini. Nanti kamu masuk ke persediaan, nah nanti kamu tambahin beban pokok penjualan. Nanti kalau kamu mau masukin ke akun lainnya, kamu bisa tambahin juga di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan, baru kamu simpan. Jadi nanti ketika kamu penyesuaian persediaan, kalau kamu udah simpan di situ, nanti dia bertambah akunnya di sini ke beban pokok penjualan. Nah, ini kan udah oke nih. Terus kamu tinggal simpan aja. Nah, nanti di laporan laba ruginya, ini kan kita masih kosong. Kalau kamu refresh, nah dia akan bertambah. Soalnya kan tadi kita ada adjustment nih. Kamu bisa lihat rinciannya juga. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita ada adjustment. Dia ada gula, kopi, dan teh. Dengan total tuh 87.500. Nah, 87.500 ini kita dapat dari harga belinya tadi. Kayak gitu, makanya dia dapatnya tuh 87.500 di sini. Jadi nanti dia langsung masuk ke beban pokok penjualan. Nanti kalau kamu masuk ke beban operasional ya nanti munculnya itu dia di sini. Atau nanti kamu bisa masukin beban non operasional juga nanti kamu bisa. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, terus kalau kamu pengen catat beban operasional gimana Mas? Kayak biaya listrik, biaya telepon, atau biaya-biaya lainnya. Nah, itu nanti kamu masukinnya itu di fitur Cash and Bank di sini. Kita masuk lagi ke fitur Cash and Bank, kita pilih fitur pembayaran. Kamu tinggal pilih nanti kamu bayar itu pakai akun apa. Contoh kita pakai bank. Di sini kita pilih. Contohnya kita mau bayar beban listrik. Contoh 500.000. Kita klik lanjut. Dan kita simpan. Dan nanti kalau kita udah catat beban operasional, dia nambahnya tetap di laporan laba ruginya di sini. Kalau kita refresh, nah nanti dia akan bertambah. Jadi kita akan muncul beban listriknya 500.000. Jadi dari penjualan kita 500, terus dipotong beban pokok penjualan ini yang tadi kita kasih komplimen ya. Ini nanti akan muncul di sini 87.500. Jadi kita punya laba kotor 412.000. Terus kita ternyata ada beban operasional nih 500.000. Jadinya kita minus. Dan terus kita ada tambahan lagi untuk biaya adminnya 5.000. Jadi kita dikurangin lagi 5.000. Jadi kita masih minus 92.500. Kayak gitu. Jadi nanti setiap transaksi yang kamu input itu akan terbentuk laporannya otomatis. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, untuk laporannya juga kita nggak hanya ini aja. Jadi nanti enaknya di Akurat Online itu kita udah menyediakan lebih dari 200 jenis laporan. Dan terus nanti laporan itu udah dibagi sesuai dengan tabnya masing-masing. Jadi kalau kamu pengen lihat laporan keuangan, kamu tinggal klik aja tab keuangan. Terus nanti kita ada tab buku besar, tab ada piutang, ada penjualan, utang, dan lain-lain di sini. Nanti kamu tinggal cari aja. Dan semua laporan keuangan ini, laporan ini nanti semua itu otomatis. Jadi nanti enak banget. Nah, mungkin sampai situ aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat Online untuk hotel. Operasional hotel akan menjadi lebih efisien jika kamu menggunakan Akurat Online. Manfaat yang diberikan juga tadi banyak banget. Jadi kamu nanti bisa untuk catat transaksi, kontrol stok, sampai ke pembuatan laporan keuangan. Jadi gimana? Kamu masih mau menggunakan pembukuan manual atau kamu ingin beralih menggunakan Akurat Online? Kalau kamu berminat untuk menggunakan Akurat Online, kami menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari. Untuk pendaftaran free trial-nya, kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat Online untuk hotel. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.